Halo teman-teman, balik lagi di channel saya di T4Play. Kali ini aku mau nge-unboxing paketan. Ini saya beli di Shopee. Ini isinya spare part motor dan ini juga sekalian untuk bukti kalau ada apa-apa di paketan yang saya beli. Nah, isi dari paketan ini ya ngomong-ngomong itu adalah komstir. Dan kenapa saya beli komstir itu karena motor saya itu kan waktu 2 atau 3 tahun lalu itu saya beli komstir dan udah saya review ya di channel saya. Itu saya beli komstir merek Innovat seharga 55.000 dan sudah saya pakai itu tentu saja harian setiap hari. Itu sekarang sudah nggak terlalu bagus, sudah rasanya nggak enak banget. Dan barangnya kayak gini, ini bungkusnya. Ini saya beli merek Daytona karena saya pengen ganti merek karena kemarin pakai Innovat. Ternyata setelah 2-3 tahun itu sudah kurang enak. Dan ini saya pakai merek Daytona dengan harga di 80 ribuan, tapi kadang ada yang jual di 90 ataupun 78.000. Bentuknya kayak gini dengan packingnya. Kalau merek Daytona memang terkenal warna oranye kayak gini ya, untuk packagingnya. Dan tenang saja ini murah kan, nggak nyampe 4,9 juta ya kan. Dan seperti yang kalian lihat ini tulisannya stem bearing atau konstir. Jadi ini peluru ataupun kotrinya itu sudah ada cangkangnya khas motor Yamaha, yang mana ini kayak ada di gambar kan, tinggal pasang. Dan sudah termasuk gemuk ataupun grease. Jadi kalau nggak salah kalau pakai konstir ini itu nggak perlu ditambahin grease lagi. Tapi sebenarnya ditambahin sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Katanya itu cangkangnya itu yang di hardener nih, yang harusnya itu lebih awet, yang mana ya seperti yang kita lihat itu harganya itu sedikit lebih mahal ketimbang yang Innovat yang seharga 50 ribuan. Kalau yang Innovat itu wajib dikasih grease karena dari bawaannya itu dikasih. Ini kalian lihat, ini steering stem untuk Mio J, Vino, Mio Sporty, Mio M3, Jupiter Z1 juga sama, semua bebek Yamaha yang 110 cc ya. Ini VKR, VKZR, Jupiter Z robot kayak gitu. Ini ada Xeon gitu ya. Kalau sama King kalau nggak salah sama atau enggak aku agak lupa. Jadi kita coba buka ya. Aduh sobek. Ya nggak apa-apa lah, karena nanti kan mau bakal dipasang kok. Nah, ini packagingnya yang saya suka memang kalau produk-produk Daytona itu packingnya itu rapih ya, meskipun Innovat juga rapi sih, dan ini rapi lalu juga apa ya, clean look gitu loh. Ini udah dibungkus plastik kayak gini, dan ini juga udah terlumasin semacam kayak grease gitu, maka dari itu nggak perlu ditambahin lagi. Tapi sebenarnya kalau ditambahin pun ya nggak masalah sih. Ini yang di bagian atas ya kalau nggak salah ya, kalau eh, yang gede loh. Kalau untuk motor-motor Honda kan biasanya kalau yang original itu kan eh, apa ya, ini kotrinya, bola-bolanya kan ditata ya di rangka motornya. Nah kalau motor Yamaha itu memang dari dulu eh, sudah ada rumahannya kayak gini, jadi pas proses pemasangan itu lebih gampang. Ini yang kecilnya, ini yang di atas ya kalau nggak salah, aku agak lupa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman beli untuk motor Honda yang Daytona kayak gini, yang Ultra Dive itu, untuk motor Honda sekalipun itu udah kayak gini juga kok, dibikin ala-ala kayak Yamaha, jadi udah sama rumahannya, nggak perlu menata apa ya, ini kotrinya. Teman-teman ini nyebutnya apa, meskipun sebenarnya jujur aku agak sedikit sanksi kenapa ini bisa lebih awet, padahal kan kalau punya Yamaha itu udah kayak gini ya. Nah kalau punya Honda justru yang menurutku harusnya itu lebih awet, karena di bagian bola-bola bajanya itu kan kalau punya Honda ditata-tata nih, disusun sendiri kan. Nah otomatis kan lebih rapat. Nah kalau udah lebih rapat kan otomatis apa ya, daya tahannya itu lebih kuat ya, lebih, karena
bola-bolanya itu lebih banyak. Tapi kalau untuk motor Honda itu juga sama kayak gini, kayak mirip punya Yamaha, dibikin udah ada rumahannya kayak gini. Ya nggak tahu sih pada kenyataannya itu lebih awet atau enggak, mari kita buktikan aja. Dulu saya pakai punya original, punya Jupiter Z1 pun juga ya 2 tahunan itu udah lumayan apa ya, nggak enak. Nggak tahu sih karena motor saya memang udah lama, mungkin ya, mungkin ada hubungannya dari situ juga. Dan ya karena memang saya bawa motornya memang agak sedikit berbeda. Mungkin karena jalanan di sini ada beberapa yang rusak ya, nggak kayak di kota-kota besar. Nah, jadi kayak gini ya untuk proses video unboxingnya. Dan untuk harganya, ini saya jelaskan sekali lagi, itu ada di 80.000 sampai 100.000, tergantung teman-teman beli ataupun tergantung daerah teman-teman. Tapi yang pasti, biasanya kalau merek-merek Daytona memang sudah terjamin ya, karena saya di kampas rem depannya pun itu saya pakai Daytona dan ini udah 3 tahun, kayaknya 3 tahun lebih dikit ya, itu masih enak dan masih apa ya, masih nyengkram gitu, dan juga nggak terlalu merusak ataupun ngikis bagian dispeknya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Dan ngomong-ngomong, ini nanti bakal saya apa ya, review pas saat proses pemasangan. Mungkin nanti pemasangannya ya agak sedikit saya videokan, tapi di video yang berbeda. Oke, sekian dan terima kasih.